Aira menatap cermin di kamar mandi restoran mewah di pusat Jakarta, tangannya gemetar saat menyeka air mata yang mengalir tanpa henti. Malam ini seharusnya menjadi pesta ulang tahun pernikahan orang tuanya yang ke-25, tapi baginya, ini adalah neraka. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar, dan ibunya, Bu Ratna, masuk dengan wajah marah. Aira, apa yang kau lakukan di sini? Semua tamu menunggu. Dan itu. Pelayan tadi, Sari, dia bilang kau sering bertemu dengannya. Apa benar kau? Seperti itu. Aira membeku, hatinya berdegup kencang. Rahasia yang dia simpan selama 2 tahun akhirnya terbongkar di tempat yang paling salah. Aira ingat pertama kali bertemu Sari. Itu 2 tahun lalu, di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Aira, putri tunggal dari keluarga konglomerat properti, sedang melarikan diri dari tekanan ayahnya yang ingin menjodohkannya dengan anak mitra bisnis. Sari, seorang pelayan paruh waktu yang juga mahasiswa seni, menyapa dengan senyum hangat. Pesanan Anda, Mbak. Kopi hitam, tanpa gula, seperti hati yang pahit tapi kuat. Kata-kata itu membuat Aira tersenyum untuk pertama kalinya dalam seminggu. Mereka mulai berbicara, dan sejak itu pertemuan rahasia menjadi rutinitas. Tapi malam ini semuanya berubah. Di pesta yang dihadiri ratusan tamu elite Jakarta, Sari kebetulan menjadi salah satu pelayan dari perusahaan catering yang disewa. Aira panik saat melihat Sari di sana, tapi tak bisa menghindar. Saat Sari mendekati meja keluarga Aira untuk menyajikan minuman, Bu Ratna tiba-tiba berkata lantang, "Lihat deh, pelayan ini. Rambut pendek, tatapan aneh. Pasti salah satu dari mereka yang... Kau tahulah, yang menyimpang." Ayah Aira, Pak Budi, tertawa sambil menepuk bahu istrinya. "Iya, Bu. Di Aman sekarang banyak yang begitu. Untung anak kita normal." Aira merasa dunia berputar. Sari, yang mendengar semuanya, hanya tersenyum tipis dan pergi, tapi Aira tahu itu menyakitinya dalam. Setelah kejadian itu, Aira menyusul Sari ke dapur. "Makan mereka, Sar." Mereka tidak tahu. Sari menoleh, matanya berkaca-kaca. "Tahu apa, Air? Bahwa aku mencintaimu. Atau bahwa kau juga mencintaiku, tapi takut mengakuinya." Aira memeluknya pelan, tapi suara Bu Ratna memanggil dari luar membuat mereka berpisah. Kembali ke pesta, Aira duduk dengan hati gelisah. Tamu-tamu bergosip tentang bisnis, politik, dan skandal terkini. Tapi pikiran Aira melayang ke masa lalu. Aira dibesarkan di keluarga yang ketat dengan nilai-nilai tradisional Jawa dan Islam. Ayahnya, pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya citra keluarga. "Kita harus sempurna di mata masyarakat," katanya sering. Ibu Aira, mantan model, lebih fokus pada penampilan dan perjodohan. Sejak kecil, Aira diajari bahwa pernikahan adalah kewajiban, dan cinta harus sesuai norma. Tapi saat kuliah di universitas swasta elit, Aira mulai mempertanyakan semuanya. Pertemuan dengan Sari membuka mata hatinya. Sari, berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, pindah ke Jakarta untuk mengejar mimpi sebagai seniman. Dia terbuka tentang orientasinya, meski tahu risiko di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Malam itu, setelah pesta usai, Aira pulang dengan keluarganya. Di mobil mewah, Bu Ratna mulai menginterogasi. "Tadi aku lihat kau bicara dengan pelayan itu. Siapa dia? Kenapa kau tampak akrab?" Aira berbohong, hanya teman lama dari kampus. Tapi ayahnya menatap curiga melalui kaca spion. "Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, Air. Bisa merusak nama baik keluarga." Aira mengangguk, tapi dalam hati, dia marah. Bagaimana mereka bisa begitu kejam?
Sari bukan orang seperti itu, dia adalah orang yang membuat Aira merasa hidup. Keesokan harinya, Aira bertemu Sari di apartemen kecil Sari di pinggiran Jakarta. Mereka menghinaku di depan semua orang, kata Sari sambil menangis. Tapi yang lebih sakit adalah kau diam saja. Aira meminta maaf, aku takut, Sar. Kalau mereka tahu, aku bisa diusir dari rumah. Sari menggeleng, cinta kita bukan dosa, Air. Tapi kalau kau terus sembunyi, kita akan hancur. Percakapan itu membuat Aira gelisah. Dia tahu Sari benar, tapi tekanan dari keluarga terlalu besar. Ayahnya sedang merencanakan perjodohan dengan Rian, anak pengusaha minyak. Hari-hari berikutnya, Aira mulai merasakan konflik batin yang mendalam. Setiap malam, dia bermimpi tentang masa depan, hidup bahagia dengan Sari atau memenuhi harapan keluarga. Di kantor ayahnya, di mana Aira bekerja sebagai manajer proyek, rekan kerja bergosip tentang isu. Di Indonesia, itu haram, kata salah satu. Aira diam, tapi hatinya sakit. Sementara itu, Sari mulai menjauh, fokus pada seni lukisannya yang menggambarkan perjuangan perempuan UR di masyarakat patriarkal. Suatu sore, Aira mendapat telepon dari ibunya. Besok malam, Rian dan keluarganya datang makan malam. Ini kesempatanmu untuk mengenalnya. Aira panik. Dia harus memilih memberitahu keluarga tentang Sari atau terus berpura-pura. Malam itu, dia bertemu Sari lagi. Aku tidak bisa terus begini, kata Aira. Sari menatapnya penuh harap. Maka katakan pada mereka. Tapi Aira ragu, dan itu menjadi awal retak pertama dalam hubungan mereka. Aira duduk di meja makan keluarga, menghadapi Rian yang tersenyum ramah. Senang bertemu lagi, Aira. Terakhir kita jumpa di acara bisnis ayahmu. Aira mengangguk sopan, tapi pikirannya melayang ke Sari. Malam itu, Sari mengirim pesan, semoga sukses dengan calonmu. Kata-kata itu seperti pisau. Bu Ratna melihat putrinya diam, berkata, Aira, tunjukkan minatmu. Rian orang baik, dari keluarga terhormat. Ayah Aira menambahkan, ini bagus untuk bisnis kita. Aira merasa seperti boneka, dikendalikan oleh ekspektasi sosial. Setelah makan malam, Rian mengajak Aira jalan-jalan di taman rumah. Aku tahu ini perjodohan, tapi aku benar-benar suka padamu, katanya. Aira tersenyum paksa. Aku butuh waktu. Pulang ke kamar, Aira menangis. Dia mencintai Sari, tapi takut kehilangan keluarga. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, masih melihat hubungan sesama jenis sebagai tabu. Berita tentang penggerebekan komunitas LGBTQ sering muncul di media, membuat Aira paranoid. Keesokan paginya, Aira bertemu Sari di studio seni Sari. Malam tadi bagaimana, tanya Sari dingin. Aira menceritakan semuanya. Aku tidak mau menikah dengannya, Sar. Sari menghela napas, tapi kau tidak menolak. Kau membiarkan mereka mengatur hidupmu. Mereka berdebat hebat. Sari bilang, aku lelah menjadi rahasiamu. Kalau kau tidak berani, mungkin kita harus berpisah. Aira sok, jangan, Sar. Aku akan coba bicara dengan mereka. Tapi Sari ragu kapan. Setelah kau menikah. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Ayah Aira mengumumkan rencana pertunangan resmi. Ini untuk masa depanmu, Air. Aira panik dan bertemu Sari lagi. Kali ini, mereka menghabiskan malam bersama, berbicara tentang mimpi. Sari bercerita tentang masa kecilnya di Yogyakarta, di mana dia dibully karena tomboy. Aku belajar bertahan, Air. Tapi kau, dari keluarga kaya, punya privilege untuk berubah. Aira merasa malu. Dia sadar, cinta mereka bukan hanya romansa, tapi perjuangan melawan norma masyarakat.
Tapi konflik datang dari luar. Suatu hari, Otto, Aira dan Sari berpelukan di kai bocor ke media sosial. Ternyata, teman Rian yang curiga mengikuti Aira dan mempostingnya. Gosip menyebar cepat di kalangan elite Jakarta. Bu Ratna marah besar saat melihatnya. Ini apa, Aira? Kau malu-maluin keluarga. Aira ditarik ke ruang keluarga, diinterogasi. Siapa perempuan itu? Apa kau lesbian? Kata itu dicapkan dengan nada jijik. Aira menangis, iya Bu. Aku mencintainya. Ayah Aira diam, tapi wajahnya merah. Ini tidak bisa diterima. Di agama kita, ini dosa besar. Mereka memaksa Aira putus dengan Sari dan menikah dengan Rian untuk menyelamatkan citra. Aira menolak, aku tidak bisa bohong selamanya. Pertengkaran itu berakhir dengan Aira diusir sementara ke rumah saudara. Sari, mendengar berita, datang menjemput. Akhirnya kau berani, katanya. Tapi Aira tahu, ini baru awal. Di rumah saudara, Aira merenung. Saudaranya, Mas Andi, yang lebih liberal, nasihat, masyarakat Indonesia sedang berubah, Air. Tapi keluarga kita konservatif. Kau harus pilih, bahagia atau aman. Aira memilih bertemu Sari lagi. Mereka merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali yang lebih toleran. Tapi Sari mendapat ancaman dari keluarga Aira melalui telepon anonim. Jauhi Aira atau kau akan menyesal. Sari takut, tapi tetap bertahan. Ini ujian kita, Air. Aira merasa bersalah, mulai mencari dukungan dari komunitas online. Dia bergabung dengan grup rahasia, mendengar cerita serupa, perempuan yang diusir, dianiaya, atau bahkan dipaksa kawin. Itu membuatnya sadar perjuangannya bukan sendirian. Tapi tekanan dari masyarakat membuat Sari depresi. Suatu malam, Sari bilang, mungkin aku harus mundur. Aku tidak mau kau kehilangan segalanya karena aku. Aira marah, jangan katakan itu. Kita bersama. Tapi dalam hati, Aira ragu. Apa harga yang harus dibayar untuk cinta ini? Keluarga, teman, karir, semuanya terancam. Malam itu mereka tidur dengan hati berat, tak tahu besok akan seperti apa. Pagi itu, Aira mendapat panggilan dari ayahnya. Pulang sekarang. Kita bicara. Aira pergi dengan Sari, yang menunggu di luar. Di rumah, ayah dan ibu sudah menunggu dengan wajah tegang. Kau harus putus dengan perempuan itu, kata Pak Budi tegas. Kita sudah hubungi Ustadz untuk konseling. Aira sok, konseling. Aku bukan sakit, ya. Bu Ratna menangis, ini pengaruh buruk kota besar. Kau anak baik, Air. Jangan hancurkan hidupmu. Pertengkaran meledak. Aira berteriak, aku mencintai Sari. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayahnya marah, di Indonesia, ini tidak diterima. Agama, adat, masyarakat, semua melarang. Mereka memaksa Aira tinggal di rumah, larang keluar. Sari, di luar, menunggu dengan cemas. Saat Aira tidak keluar, Sari pulang sendirian, hatinya hancur. Hari-hari di rumah seperti penjara. Aira dikunci di kamar, hanya keluar untuk makan dan sholat. Ustadz datang ceramah tentang dosa dan pertobatan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, katanya. Aira diam, tapi dalam hati menolak. Dia rindu Sari, tapi teleponnya disita. Sementara itu, Sari berjuang sendirian. Teman-temannya di komunitas seni mendukung, tapi gosip di tempat kerja membuatnya dipecat. Kami tidak mau citra buruk, kata bosnya. Sari mulai ragu. Dia bertemu teman lama, Lina, yang juga aware tapi hidup sembunyi-sembunyi. Mungkin kau harus lepaskan Aira. Keluarganya terlalu kuat, kata Lina.
Sari menangis, tapi aku mencintainya. Lina memeluknya, dan saat itu ada momen keintiman yang membuat Sari bingung. Apakah ini pengkhianatan? Aira, di rumah, mulai depresi. Dia menolak makan, berpikir tentang bunuh diri. Tapi ingatan Sari memberi kekuatan. Suatu malam, dia kabur melalui jendela. Berlari ke apartemen Sari, tapi Sari tidak ada. Telepon Sari mati. Aira panik, mencari ke studio. Di sana, dia temukan Sari dengan Lina berpelukan. Sar, apa ini? Sari kaget, Air. Ini bukan apa-apa. Lina hanya menghiburku. Aira marah, menghibur. Kau bilang aku harus berjuang, tapi kau di sini dengan orang lain. Sari menjelaskan, aku kesepian, Air. Kau hilang berminggu-minggu. Mereka berdebat sengit. Aira pergi, hatinya hancur. Ini pengkhianatan pertama. Kembali ke rumah, Aira pasrah. Baik, ya. Aku akan nikah dengan Rian. Ayahnya senang, tapi Aira mati rasa. Rencana pertunangan berjalan cepat. Undangan disebar, media sosial penuh pujian. Sari mendengar berita, shock. Dia hubungi Aira melalui nomor baru. Jangan lakukan ini, Air. Aira dingin, kau yang khianati aku dulu. Sari menangis, itu salah paham. Lina hanya teman. Tapi Aira tutup telepon. Malam pertunangan, Aira berdandan cantik, tapi matanya kosong. Rian bahagia, akhirnya kita resmi. Tamu memuji, pasangan sempurna. Tapi di tengah pesta, Sari muncul tak diundang. Aira, tolong bicara denganku. Security hampir usir, tapi Aira hentikan. Mereka bicara di taman. Sari bilang, aku tidak khianati kau. Lina membantu aku cari cara bantu kau. Aira ragu, bukti apa? Sari tunjukkan pesan-pesan dengan Lina, rencana untuk bantu Aira kabur. Aira menangis, maafkan aku, Sar. Mereka peluk, tapi Bu Ratna lihat dari jauh. Apa ini? Dia tarik Aira, kau masih dengan dia. Pertengkaran besar meledak di depan tamu. Ayah Aira marah, ini akhir. Pilih kami atau dia. Aira dengan air mata bilang aku pilih Sari. Keluarga syok. Tamu bergosip. Aira dan Sari pergi bersama, tapi tahu konsekuensi besar. Mereka pindah ke apartemen kecil, tapi ancaman datang. Keluarga Aira potong dukungan finansial. Sari kehilangan pekerjaan lagi. Mereka berjuang hidup, tapi cinta mereka diuji. Hidup baru Aira dan Sari penuh tantangan. Tanpa uang dari keluarga, Aira cari kerja sebagai desainer relance. Sari jual lukisan online. Tapi masyarakat tidak ramah. Tetangga gosip, dua perempuan tinggal bersama. Pasti aneh. Suatu hari, batu dilempar ke jendela mereka dengan catatan pergi dari sini, penyimpang. Aira takut, mungkin kita salah, Sar. Sari kuat, tidak. Ini harga kebebasan. Tapi konflik internal muncul. Aira rindu keluarga. Dia hubungi Mas Andi diam-diam, mereka khawatir, Air. Ibu sakit karena ini. Aira merasa bersalah. Sari lihat perubahan Aira, kau menyesal. Aira jawab, tidak, tapi sakit lihat mereka menderita. Sari marah, mereka yang buat kita menderita dulu. Suatu malam, Rian hubungi Aira. Aku masih sayang kau. Kembalilah. Aira tolak, tapi benih keraguan tumbuh. Sari curiga cek ponsel Aira dan lihat pesan itu. Kau masih bicara dengannya. Mereka bertengkar lagi. Sari pergi, tinggal Aira sendirian. Sari pergi ke Yogyakarta, ke rumah orang tuanya yang tidak tahu tentang orientasinya.
Di Yogyakarta, Sari bertemu keluarga. Ibunya tanya, kenapa kau pulang tiba-tiba? Ada masalah dengan pacar? Sari bohong, hanya teman. Tapi adiknya curiga dan temukan Oto Aira. Kak, kau lesbian. Pertengkaran keluarga Sari meledak. Ayahnya marah, ini haram. Kau bukan anakku lagi. Sari diusir, hatinya hancur 2 kali. Aira, di Jakarta, depresi berat. Dia minum obat tidur berlebih, hampir overdosis. Mas Andi datang selamatkan, bawa ke rumah sakit. Kau hampir mati, Air. Ini karena pilihanmu. Aira menangis, aku cinta Sari, tapi semuanya hancur. Mas Andi nasihat, cinta butuh pengorbanan, tapi jangan sampai bunuh diri. Sari kembali ke Jakarta, dengar berita. Dia ke rumah sakit, makan aku, Air. Aku pergi karena marah. Mereka rekonsiliasi, tapi luka dalam. Mereka putuskan pindah ke Bali, harap lebih aman. Di Bali, mereka mulai baru. Sari buka galeri kecil, Aira kerja di agensi desain. Tapi masa lalu menghantui. Bu Ratna hubungi Aira. Ibu sakit parah. Kanker. Tolong pulang. Aira ragu, tapi pergi sendirian. Di rumah, ibunya lemah, makan ibu, Air. Ibu salah tolak kau. Aira menangis, aku juga ma. Ayahnya masih dingin, kalau kau kembali, tinggalkan perempuan itu. Aira tolak, tidak bisa, ya. Ini pilihan sulit, keluarga atau Sari. Aira kembali ke Bali dengan hati berat. Sari tanya, bagaimana? Aira cerita, ibu minta ma, tapi ayah masih. Sari peluk, kau pilih kami, kan? Tapi Aira diam malam itu, Aira mimpi buruk, Sari pergi, keluarga mati. Dia bangun menangis. Konflik klimaks saat ayah Aira datang ke Bali. Aira, ibumu sekarat. Pulanglah. Sari marah, jangan paksa dia. Ayah Aira hina Sari, kau yang rusak anakku. Sari balas, cinta kami murni. Pertengkaran isik hampir terjadi. Aira hentikan, cukup. Aku akan pulang, tapi Sari ikut. Ayah tolak, tidak. Dia tidak boleh masuk rumah. Aira pilih Sari, tapi ibu meninggal malam itu. Aira telat, hatinya hancur. Ini salahku, katanya pada Sari. Sari hibur, tapi Aira salahkan Sari diam-diam, ini awal keretakan akhir. Setelah kematian ibu, Aira berubah. Dia jadi pendiam, sering menyalahkan diri. Kalau aku tidak pilih kau, mungkin ibu masih hidup. Sari sok, jangan katakan itu, Air. Itu bukan salah kita. Tapi kata-kata itu menyakiti. Mereka mulai jarang bicara, tidur terpisah. Sari coba perbaiki dengan liburan ke pantai Ubud, tapi Aira tetap murung. Suatu hari, Aira bertemu Rian di Jakarta saat urus warisan. Rian hibur, aku paham kesedihanmu. Mereka minum kopi dan Aira cerita semuanya. Rian bilang, mungkin kau butuh waktu sendirian. Aira pulang ke Bali dengan pikiran campur aduk. Sari curiga, kau ketemu siapa? Aira bohong, hanya pengacara. Kebohongan kecil jadi besar. Sari temukan tiket pesawat Aira ke Jakarta. Kau ketemu Rian. Mereka bertengkar hebat. Aira bilang, aku butuh dukungan yang kau tidak bisa beri. Sari menangis, aku beri segalanya. Aira pergi, tinggal Sari sendirian. Aira kembali ke rumah ayah. Aku mau coba normal, ya. Ayah senang, atur pertemuan dengan Rian. Aira coba lupakan Sari, tapi mimpi tentang Sari menghantui. Sari, di Bali, hancur. Dia lukis gambar Aira, tapi bakar semuanya. Teman Lina hubungi, kembalilah ke Yogyakarta. Sari tolak, aku harus lawan. Bulan berlalu.
Aira siap nikah dengan Rian. Undangan disebar. Tapi malam sebelum pernikahan, Sari datang. Aira, jangan. Ini bukan kau. Aira menangis, aku lelah berjuang, Sar. Sari bilang, berjuanglah untuk kita. Masyarakat berubah lambat, tapi cinta kita nyata. Mereka bicara lama, Aira sadar kesalahannya. Pagi hari pernikahan, Aira kabur dari altar. Tamu sok, ayah marah. Aira pergi ke Sari, makan aku. Aku pilih kau. Mereka peluk, tapi tahu harga mahal. Ayah Aira putus hubungan total. Mereka pindah ke luar negeri, mungkin Singapura, untuk hidup bebas. Tahun kemudian, mereka kembali ke Indonesia sebagai aktis. Cerita mereka inspirasi banyak. Tapi luka masa lalu tetap. Aira renung, apa semua pengorbanan ini worth it? Apakah memilih cinta sejati di tengah tekanan masyarakat selalu benar, atau kadang pengorbanan terlalu besar untuk dibayar?